Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap jiwa pernah terjerumus dalam dosa. Namun kasih sayang Allah tak pernah membiarkan hambanya larut dalam gelapnya maksiat. Kisah ini bukan sekadar cerita, tetapi cermin bahwa siapapun bisa menjadi kekasih Allah, bahkan mereka yang dahulu dikenal fasik sekalipun. Dengarkanlah dengan hati yang bening, karena di balik kisah Abu Yazid Al-Bustami dan seorang budak fasik ini, tersimpan pelajaran besar tentang taubat, rahmat, dan jalan menuju surga. Sobat Muslim akhir zaman yang dirahmati Allah Ta'ala. Bila kisah ini menyentuh hati Anda, jangan biarkan berhenti di Anda. Mari jadikan amal jariah dengan menekan tombol like, subscribe, dan share agar kisah-kisah penuh hikmah ini sampai kepada lebih banyak orang. Dukungan Anda adalah semangat kami untuk terus menyebarkan cahaya kebaikan dan inspirasi Islami. Mari kita dengarkan kisah ini dengan baik sobat. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa ia berkata kalau Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika salah satu dari kalian telah duduk di suatu majelis maka janganlah meninggalkan majelis hingga ia membaca sebanyak 3 kali. Maha suci Engkau, ya Allah. Dengan memujimu aku bersaksi sesungguhnya tidak ada Tuhan selain Engkau. Ampunilah aku dan terimalah taubatku. Apabila ia berada di majelis yang baik maka bacaan tersebut menjadi seperti cap baginya. Apabila ia berada di majelis yang tidak bermanfaat maka bacaan tersebut adalah pelebur bagi dosa-dosa yang terjadi di majelis tersebut. Berikut kisah yang berkaitan dengan hadis tersebut dengan judul, Orang-orang fasik yang bertaubat. Diceritakan, bahwa Abu Yazid Al-Bustami rahmatullah alaih pada suatu hari bermunajat kepada Allah. Kemudian hatinya menjadi tentram dan lembut. Pikirannya menjadi terbang ke ARS. Kemudian ia berkata pada dirinya sendiri, ini adalah derajat Muhammad, pemimpin para utusan, alaihi sholatu wassalam. Barangkali aku akan menjadi orang yang bertetangga dengannya di surga. Ketika Abu Yazid Al-Bustami tersadar dari mimpinya, ia mendengar seruan di dalam hatinya. Seruan itu berbunyi, sesungguhnya budak si Fulan, yaitu budak seorang syekh yang menjadi imam di daerah demikian akan menjadi tetanggamu di surga. Ketika Abu Yazid tersadar, ia pergi mencari syekh yang terseru di hatinya itu untuk melihat wajahnya. Abu Yazid berjalan mencarinya sepanjang 100 farsah atau lebih. Ketika ia sampai di daerah yang dimaksud, ia bertanya kepada orang-orang tentang seorang budak dari syekh itu. Orang-orang berkata kepadanya, mengapa kamu menanyakan tentang orang fasik, pemabuk, sedangkan kamu ini adalah orang yang syolih? Ketika Abu Yazid mendengar perkataan mereka, ia merasa kecewa dan bersedih hati. Ia berkata pada dirinya sendiri, barangkali seruan di hatiku itu berasal dari setan. Kemudian Abu Yazid hendak pulang ke tempat asalnya. Di tengah-tengah keinginannya, ia berpikir, aku sudah jauh-jauh kemari dan belum melihat wajah budak itu. Masa aku mau pulang? Setelah itu Abu Yazid bertanya kepada orang-orang, di mana rumah dan tempat budak syekh itu? Mereka menjawab, budak itu adalah pemabuk yang tinggal di daerah ini dan ini. Setelah mendapatkan informasi, Abu Yazid pun pergi menuju tempat yang dialamatkan oleh pemberi informasi tersebut. Sesampainya di lokasi, ia melihat 40 orang yang sedang berkumpul sambil minum-minum khamr. Budak yang ia cari berada di antara mereka. Ketika Abu Yazid melihat keadaan seperti ini, ia pulang dengan merasa sangat kecewa. Tiba-tiba, budak itu memanggilnya dan berkata, "Hai Abu Yazid. Hai syekh orang-orang muslim. Mengapa kamu tidak masuk rumah? Bukankah kamu telah datang kemari dari tempat yang jauh dengan susah payah dan lelah untuk mencari tetanggamu di surga? Kamu telah menemukan tetanggamu itu malah kamu terburu-buru mau pergi tanpa salam, berbicara dan menyapa." Mendengar sambutan perkataannya, Abu Yazid merasa bingung dan kaget. Ia berkata pada dirinya sendiri, seruan di hatiku adalah rahasia dan hanya aku dan Allah yang tahu. Bagaimana budak itu bisa mengetahui rahasia itu? Kemudian budak itu memanggil, "Hai Syekh, jangan dipikirkan. Jangan kaget. Seruan yang telah membuatmu datang kemari itu telah memberitahuku tentang kedatanganmu. Masuklah, hai Syekh, dan duduklah bersama kami sebentar saja." Akhirnya Abu Yazid pun masuk ke tempat mabuk-mabukan itu dan duduk bersama budak itu. "Hai Fulan, apa-apaan ini?" tanya Abu Yazid.
Buddha itu menjelaskan, tidak ada orang yang menginginkan masuk surga dengan sendirian. Sebenarnya mereka semua itu berjumlah 80 orang yang fasik. Aku telah berusaha menyadarkan 40 dari mereka dan mereka berhasil bertaubat dan menyesali kefasikan mereka. Mereka menjadi teman-temanku dan para tetanggaku di surga. Sekarang, mereka masih tersisa 40 orang yang masih fasik. Jadi kamu berusahalah menyadarkan mereka dan mencegah mereka dari kefasikan ini. Ketika mereka mendengar ucapan Buddha tersebut, mereka tahu kalau orang yang bersamanya adalah Syekh Abu Yazid Al-Bustami rahmatullahi alaih. Kemudian mereka bertaubat. Kemudian menjadilah 82 orang yang akan saling bertetangga di surga. Sobat Muslim akhir zaman yang dirahmati Allah Ta'ala, Allah tidak memandang masa lalu seseorang, tapi bagaimana ia kembali padanya. Seperti Buddha yang dahulu fasik, akhirnya menjadi sebab taubat puluhan orang dan calon tetangga di surga. Semoga kisah ini mengingatkan kita semua, bahwa jalan pulang kepada Allah selalu terbuka, sejauh apapun kita pernah melangkah menjauh. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.